Bapa yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Kalau kami ada di sini Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul, semua bukan kebetulan karena Tuhan yang telah undang kami ke sini. Amin. Tuhan yang undang kami untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami datang sore hari ini Tuhan dengan hati yang penuh syukur karena Engkau telah membawa kami dan karena anugerah-Mu yang memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Ya, benar. Tuhan, Engkau kenal hati kami, hati yang sangat rindu untuk menyembah-Mu. Tapi hati kami kadang rapuh Tuhan, penuh tipu daya, dan seringkali kami izinkan hal-hal lain bertahta selain Engkau. Tuhan, kami mohon, kami bersatu hati melalui firman yang akan kami renungkan. Roh Kudus menguatkan kami dan singkapkan segala hal-hal yang di luar daripada Tuhan dari hati. Ya, benar. Beri kami telinga untuk yang mau mendengar Tuhan, hati yang mau diubahkan. Jadikan kami jemaat yang tidak hanya mendengar firman tetapi juga melakukannya, supaya hanya Yesus Kristus Juru Selamat kami yang benar-benar bertahta di hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan Ibu. Senang sekali sore hari ini saya melihat ada beberapa wajah-wajah yang mungkin masih belum saya kenal. Ini kedua kali saya di sini. Bapak Ibu, ada foto saya di situ. Perkenalkan, nama saya Martin, asli Medan, ada marganya Manula. Walaupun mungkin nama tengah saya itu Amerika ya, Clinton. Karena saya lahir ketika Bill Clinton diinaugurasi jadi presiden Amerika saat itu. Dan pekerjaan saya seperti yang tertulis di situ Bapak Ibu, saya sebagai dosen, saya juga pembina mahasiswa Kristen di ITERA. Jadi di ITERA itu banyak sekali mahasiswa Kristen, sebagian ada di sini dan sebagian lagi mungkin akan ke sini. Dan kalau ada pelayanannya di situ Gospel Encounter, saya penginjil tapi indie Bapak Ibu. Kalau tahu anak-anak sekarang musik indie ya, artinya produksi sendiri, nggak pakai label ya. Saya juga produksi sendiri untuk sementara. Baru 2-3 bulan saya dan istri dan 2 orang teman lagi merintis Gospel Encounter. Kami melayani mahasiswa di setelah pekerjaan rutin kami dari pagi sampai sore kami bekerja. Mungkin di malam kami bertemu dengan mahasiswa, dengan orang-orang yang ingin mengenal lebih dekat dengan Kristus. Dan saya berjemaat di GKPI Bapak Ibu, saya anggota majelis di sana dan melayani di bidang pendidikan dan juga membina pemuda di sana, youth-nya. Demikian kira-kira pengenalan singkat tentang saya Bapak Ibu. Hari ini pemberitaan firman Tuhan terkait earth idols, atau mungkin kalau diterjemahkan adalah berhala hati Bapak Ibu. Mungkin kita di manusia modern nggak lagi, saya yakin lah, tidak lagi kalau dulu saya 5 tahun di Taiwan Bapak Ibu, banyak kakek nenek opa oma itu yang pai-pai ya. Mungkin kita nggak lagi seperti orang Batak zaman dulu yang nyimpan jimat di dompetnya. Tapi kita mau lihat, pernahkah mungkin kita terlintas di benak kita ketika Tuhan nggak lagi segalanya, Tuhan nggak lagi nomor 1, tapi berimbang dengan hal-hal lain yang buat kita mungkin mendukakan hati Tuhan, bisa saya bilang. Saya mau ambil renungan kita hari ini dari Yehezkiel 14 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum saya mulai, saya punya satu pertanyaan pembuka, yaitu apa satu hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan, yang sekiranya kalau hal itu diambil dari kita mungkin kurang sedikit sukacitanya, nggak seperti dulu lagi semangatnya. Kalau saya bisa jawab dengan mudah, adalah wifi atau sinyal lah, pokoknya internet. Karena semua file saya di situ. Zaman sekarang Bapak Ibu, tadi pagi saya memberitakan firman juga di gereja saya, lalu ada bapak-bapak yang lagi penggalangan dana untuk, saya lupa dana apa, tapi dia mau ikutan nggak gitu. Oh boleh, berapa, saya kasih nominalnya. Terus saya rogoh dompet saya, waduh, nggak ada lagi uang cashnya. Adalah uang 50.000 satu, 20.000, ada 5.000. Malu sekali pengkhotbah baru turun dari mimbar tutup ibadah ngasih semacam inilah ya, donasi gitu ya. Tapi receh duitnya. Terus dibilang, waduh receh nih gitu. Iya Pak, karena saya biasa pakai kris gitu ya. Jadi zaman sekarang internet, kalau saya kayaknya, waduh nggak ada internet, matilah, hiduplah saya, kuranglah sukacita saya gitu ya. Ada yang bilang kopi, Pak, saya kalau nggak minum kopi pagi ini rasanya hari-hari hancur. Masing-masing kita ada aja yang kalau kita tidak miliki satu hal, kayaknya ada yang kurang. Kalau mau versi yang lebih berat mungkin
Pekerjaan saya Pak, mungkin kalau saya dipindah ke bagian gudang atau ke bagian lain yang nggak saya sukai, hancurlah. Setiap pagi saya akan bersungut-sungut berangkat ke kantor karena bidang itu nggak saya sukai, tapi saya dimutasi ke situ. Ada mungkin yang bilang, ya keamanan finansial atau apapun yang mungkin menjadi ketakutan kita hari ini. Lucu memang, tapi di balik itu ada hal-hal kecil yang mungkin kita tidak bisa lepaskan dan kita bilang, ini yang menjadi pegangan hidupku untuk menjadikan sumber sukacita selain daripada Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar gimana kita punya berhala-berhala kecil yang mungkin bukan berhala-berhala fisik yang seperti zaman dulu jimat atau apa, mungkin itu udah lewat masanya, tapi ada juga berhala-berhala kecil yang bisa menggeser posisinya Tuhan kalau kita nggak hati-hati. Nah, mari kita baca Yehezkiel 14 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu. Mungkin di slide tidak ada, kita bisa ada ya, teman-teman multimedia, kalau bisa ditunjukkan di slide. Kita akan buka Yehezkiel 14 ayat 1 sampai 8. Kita boleh pakai versi terjemahan baru saja, TB1. Kita bisa gantian membaca secara gantian. Saya mungkin di ayat ganjil, ayat 1. Nanti Bapak Ibu melanjutkan di ayat genap, dan di ayat 8 kita sama-sama membacakannya. Yehezkiel 14 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-halanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-halanya yang banyak itu. Ayat 5, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkan dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika saya baca ini dan saya renungkan, wah benar-benar Tuhan kita Tuhan yang pencemburu. Yang kalau di ayat 5 bahkan ditulis dengan jujur ya, Tuhan bilang, ya supaya aku memikat kembali hati kaum Israel. Jadi Tuhan yang pencemburu, ketika orang Israel mungkin punya berhala, dia gak langsung bilang, udah bunuh, binasakan, enggak, tapi aku pengen memikat mereka lagi. Lembut banget ya, kayak orang yang lagi jatuh cinta lalu mereka bilang, ya walaupun dia berpaling, aku coba memikat hatinya lagi. Masih ada usaha, masih ada cara untuk Tuhan mau menyentuh hati kita lagi. Nah, kalau kita bahas kontekstualisasi ayatnya Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan keras sekali soal berhala hati? Konteksnya gini, bangsa Israel itu kan sedang di dalam masa pembuangan di Babel, dan mereka jauh dari Yerusalem. Yerusalem itu ibu kotanya Bapak Ibu, dan di situ ada Bait Allah. Kesannya tuh orang zaman itu kalau nggak dekat Bait Allah itu ya kita tuh nggak bisa ibadah dengan khusyuk gitu. Karena ibadahnya nggak bisa kayak kita mungkin doa di rumah atau di hotel Asoka gitu, harus terpusat. Dan setelah mereka jauh dari Yerusalem, mereka lain dalam hati mereka. Lalu mereka datang ke Nabi Yehezkiel seolah-olah ingin cari firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalian bawa-bawa berhala di dalam hatimu. Kalian punya berhala di dalam hatinya. Nah, kita mau bahas apa maksud berhala hati? Bukan berarti mereka sembunyi-sembunyi di dalam hatinya, di dalam dompetnya ada jimat seperti yang saya bilang tadi. Bukan mereka seperti zaman dulu ada Tower Asyura gitu ya. Mereka menyembah berhala-berhala patung-patung Yunani, enggak. Tapi
mereka sebenarnya punya pengharapan dan percaya dan menggantungkan hidup mereka kepada hal-hal kecil lain di luar Allah. Singkatnya gini, di luar cari Tuhan, tapi di dalam masih sayang banget sama hal-hal duniawi yang mereka pegang dan mereka sembah. Itulah definisi berhala di dalam konteks Yeskiel ini. Nah, tapi memang lucunya manusia itu paling jago multitasking hati. Mungkin bisa saya kasih contoh gini lah. Saya dengan yakin, wah Tuhan menjamin saya, Tuhan pasti mencukupkan saya, Tuhan pasti tidak mengecewakan saya. Sampai ke depan, lihat saldo rekening, kok gaji belum masuk ya? Ini true story Bapak Ibu. Gak tahu ada masalah apa di bagian billing payroll kami. Jadi tuh gaji tuh nggak masuk. Ini beneran. Kok apa jangan-jangan ada sesuatu ya? Nanti ke delay sampai 3 bulan lagi. Tapi di dalam gereja sekarang mungkin percaya Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan janjikan tidak akan berkekurangan apapun. Kalau bahasa Inggrisnya tuh I shall not be in want. Aku nggak butuh apa-apa lagi, saking semuanya tuh udah disediakan. Gitu. Tapi sampai depan galau lagi ngelihat, aduh, orang udah pada punya rumah, saya masih ngontrak. Aduh, orang sudah punya harta segini, saya masih segini. Aduh, orang sudah S3, saya masih mungkin S1 pun belum lulus gitu. Jadi masing-masing ketika dia di hari Minggu itu puncak-puncaknya berserah, tapi ketika masuk Senin, Selasa, Rabu, Jumat biasanya, aduh Tuhan kuatkan aku lagi, Tuhan kuatkan aku lagi. Itulah saya bilang multitasking hati. Di Minggu dia on fire, sedikit-sedikit nanti luruh, lalu on fire lagi. Tapi nggak apa-apa, kita memang sedang manusia yang sedang berjuang, sedang membangun lagi relasi yang renggang tadi untuk makin erat dengan Tuhan. Atau mungkin ada yang bilang, aduh flash sale bulan ini nggak kebagian nih, bulan depan kebagian nggak ya? 99 kan kemarin kan ya. Kalau saya kebagian, puji syukurnya, puji Tuhannya saya dapat diskon beli air fryer ya. Tapi itu beli air fryer tapi gajinya belum masuk. Lalu di Yeskiel, kenapa Tuhan marah? Kan bisa sesekali jatuh kepada ilah-ilah lain, mengharap sesuatu di luar Tuhan. Tuhan mau bilang, kalau hati kita masih ada berhala, berarti aku cuma jadi pelengkapnya Tuhan. Berarti Tuhan jadi pelengkapnya hatiku gitu. Tuhan tuh bukan aksesoris, dia tuh harus jadi yang utama dan terutama dan satu-satunya. Dan gak boleh ada duanya gitu. Jadi kita melihat bahwa memusatkan hidup pada Yesus dan menang melawan berhala hati menjadi hal yang concern kita hari ini. Boleh next mungkin. Definisi Paulus tentang berhala hati itu berdasarkan Roma 1, yaitu menyembah dan melayani ciptaan. Ciptaannya dapat berupa apa saja, dapat berupa prestasi, dapat berupa gelar, dapat berupa keamanan finansial. Bukan berarti saya sedang bilang nggak boleh invest untuk masa tua, enggak. Tapi ketika itu yang menjadi pusat perhatian kita, baru sebulan pasang uang di invest di surat utang negara, dicek-cek, wah masih ada. Padahal itu nggak mungkin hilang gitu ya by system. Atau mungkin kita taruh emas, beli emas untuk investasi jangka panjang, lalu dicek lagi, lalu berulang-ulang, aduh nanti dicuri nggak ya? Pindah tempatnya di sini gitu. Pindah ke sini. Dan kita hidup di tengah kecukupan yang dari Tuhan, tapi kita tidak pernah merasa safe. Boleh next lagi. Mungkin boleh ke slide nomor 3. Memusatkan hidup pada Yesus dan menang melawan berhala hati. Sepertinya ini slide 3 ya. Oke, nggak apa-apa sambil dicek kembali. Topik firman saya hari ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kita mau tahu lebih dalam tentang berhala hati. Yang kedua kita mau belajar tentang dosa di bawah dosa. Jadi dalam satu statement dari Tim Keller tuh salah satu bapak rohani saya ya. Dia mengajarkan dosa itu ternyata di bawahnya dosa. Itu ada dosa lagi yang menjadi sumber dari dosa-dosa yang lain. Nah, gimana kita mencari itu, dan yang terakhir adalah gimana caranya kita memusatkan hidup pada Yesus. Mari kita bahas bagian pertama tentang apa itu berhala hati. Kita lihat di Yeskiel 14 ayat 3. Tuhan mengatakan, hai anak manusia,
orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Kita perhatikan baik-baik, berhalanya ada di dalam hati, bukan di dalam dompet, bukan di wujud luar. Nah, kalau kita melihat ke belakang, di masa itu sebenarnya banyak bentuk-bentuk berhala yang mungkin nggak relate dengan kita sekarang. Masalahnya bukan cuma simbolik Bapak Ibu, tapi ketika berhala-berhala ini ada, kita tempatkan di dalam hati, bahkan ketika kita tidur pun, dia masih meraung-raung, jelas ada yang salah di sini. Kalau di Keluaran 34 ayat 14 Tuhan bilang, aku ini Tuhan yang cemburu. Jadi memang dan kita tahu ayatnya, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi sebenarnya di hati kita suratnya cuma satu, yang kita ganti-ganti tuh. Kadang Tuhan, kadang keberhasilan, kadang Tuhan lagi, kadang saldo rekening, kadang Tuhan lagi, kadang payroll gaji saya yang masih belum jelas gitu ya. Nah, kita melihat di Roma 1 ayat 21, Paulus berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, saya mengenal Allah, Bapak Ibu mengenal Allah, bahkan banyak teman-teman kita yang memang Kristen sejak lahir mengenal Allah, tapi Paulus bilang mereka tidak memuliakan Dia, tidak memuliakan Allah sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Dan di ayat 23 Paulus bilang, inilah titik awalnya. Paulus selalu bilang, menukar kemuliaan Allah yang tidak fana, Allah yang tidak kekurangan, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, dan menyembah, melayani makhluk dengan melupakan penciptanya, di ayat 25. Inilah definisi yang menurut saya paling akurat tentang berhala hati Bapak Ibu. Menyembah dan melayani ciptaan daripada pencipta. Kita sedang membahas sebuah pemberontakan teologis, kalau bisa saya bilang, di mana harusnya ada Tuhan yang bertahta, tapi kita kesampingkan, namun dengan alasan yang lahiriah kita bilang, kita memang butuh hal-hal fisik, hal-hal duniawi. Kita nggak sepenuhnya bisa cukup dengan Tuhan. Mungkin perasaan-perasaan itu yang muncul. Seperti kalau bisa kita bilang di Adam dan Hawa, ular juga menggoda dengan cara yang sama, iblis dengan cara yang sama. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, berhalanya itu timbul dari pikiran, bahkan dari pikiran mereka. Tertarik nih, ini ide yang menarik. Ini suatu konsep yang mungkin akan membuat saya selevel dengan Allah. Sejak saat itu manusia lebih tergoda untuk menyembah ciptaan, menyembah pengetahuan. Kalau di dalam Adam dan Hawa kasusnya, mereka menyembah pengetahuan. Buah ini akan memberikan pengetahuan. Maka pengetahuan inilah yang menjadi Allah yang mendominasi hati Adam saat itu. Kalau mungkin di zaman perjanjian lama, orang bikin anak lembu emas, mungkin kita pikir, udah gak zaman sekarang. Tapi mungkin bentuk lembu emas zaman dulu di zaman sekarang ini banyak macamnya. Tadi misalnya saya wifi mati aja udah galau, lalu misalnya mobil nggak bisa di starter udah bingung, udah panik, sehingga kita menempatkan udah deh, kayaknya hari ini tuh bakal apes terus deh, dimulai dari pagi aja udah gak enak. Apa berhala hati kita hari ini? Mungkin kita boleh ke slide 7. Apa yang bisa kita pikirkan untuk membuat hidup kita benar-benar lengkap? Saya ada kasih satu framework, cara untuk mengidentifikasinya. Saya akan benar-benar titik-titik, jika saya memiliki. Nah, ini jadi framework itu kayak template yang bisa kita pakai untuk menginvestigasi apa yang lagi mengacaukan hati kita. Kalau mahasiswa mungkin dia akan bilang, saya akan benar-benar bersuka cita hanya jika saya punya IPK 4. Wis. Anak ITERA langsung gini sih. Atau kalau pekerja-pekerja muda umur 28, 35, saya hanya akan benar-benar berharga dipandang di keluarga saya kalau gaji saya 2 digit. Bapak Ibu yang orang Batak mungkin relate dengan istilah Amoraon, Hagabeon, Pasangapon. Nah itu bisa jadi berhala Bapak Ibu. Kalau yang orang Batak langsung ketawa pelan deh. Buat yang nggak ngerti konsepnya, di orang Batak tuh harkat dan martabat itu dilihat dari 3 hal: harta, keturunan, dan posisi. Hanya saya ketika punya harta, keturunan, dan posisi, maka saya di adat, di orang-orang komunitas saya akan dipandang sebagai orang sukses.
Nggak salah kalau memang kita punya itu, tapi ketika itu belum dikasih Tuhan atau sedang proses menuju ke sana dan kita bilang, berarti aku belum, berarti aku masih gagal, berarti aku masih nggak sehebat itu. Kembali lagi, kreditnya kita cari, kita usahakan hanya untuk membuat kita lebih layak di hadapan masyarakat, teman-teman, ataupun orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin ada yang dari pelayan gereja merasa, saya kan benar-benar berarti kalau ketika selesai main musik, ketika selesai pelayanan, lalu Bapak Gembala bilang, mantap tadi loh, pelayanannya luar biasa, biasanya nggak se-energik ini, hari ini kamu. Tapi kalau nggak dikasih, mungkin Pak Gembala habis itu lagi melayani tamu, ada nyalam orang, duh kok hari ini nggak dikasih seperti itu ya. Berarti lebih keren yang kemarin. Padahal kalau yang kemarin kayaknya langsung baper. Ya kan? Atau mungkin yang pecinta gadget, saya akan benar-benar bahagia, saya akan benar-benar dibilang iPhone lovers ketika saya dapat iPhone 17 pertama di Kota Bandar Lampung. 17 ya, 17 baru rilis ya. Wah, ternyata enggak. Ternyata dia pre-order, kena tipu. Ya, kena tipu, kena penipuan. Udah nggak dapet, terus dibilang di teman-teman komunitas, waduh, katanya iPhone lovers. Tapi masa iPhone-nya masih yang lama gitu kan. Baper lagi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya berhala-berhalanya sederhana ya. Kita lihat di hal-hal yang sehari-hari relate dengan kita tidak lagi menempatkan Tuhan, tapi ada benda-benda atau hal-hal yang lahiriah yang mungkin biasa, tapi itu mengganggu, menghilangkan damai sejahtera kita. Ketika ditanya, halo Martin, kita janji rapat jam 8 loh, ini udah 8:05, kamu belum muncul di ruang rapat misalnya. Ini kejadian beneran, beberapa minggu kemarin. Jadi contoh yang saya pakai itu, saya pakai relate sendiri. Apa yang saya lakukan? Ya bohong dikit lah misalnya. Apa biasanya bohongnya? OTW. Padahal masih di rumah. OTW itu kan on the way, artinya lagi nyetir, lagi di jalan gitu ya. Tapi ini masih di rumah. OTW. Dosa di permukaannya berbohong. Tapi kalau saya gali, kita investigasi nih dosa permukaannya. Apa sih dosa di bawah dosanya? Sebenarnya ada berhalanya. Yaitu berhala diakui sebagai karyawan yang disiplin. Jadi saya menempatkan berharga diakui itu di hati saya. Yesusnya keluarin dulu. Yesus bilang, ayo jujur. Oh nanti dulu. Saya punya berhala lain, yaitu diakui sebagai orang yang disiplin. Itu yang saya taruh di hati saya. Sehingga akibat dari dosa di bawah dosa, muncullah dosa permukaan. Berbohong. Atau marah. Atau mencuri. Kenapa orang bisa mencuri? Oh, karena dia pengen misalnya nyuri HP ya. Oh, karena dia pengen gadget itu, dia nggak mampu beli itu supaya bisa diterima di tongkrongan. Saya jujur Bapak Ibu, ketika saya sampai di Indonesia, saya heran, ada loh di Jakarta itu sewa iPhone. Saya nggak habis pikir, ada iPhone yang disewa tuh untuk apa? Sewa harian. Saya nggak ngerti kan. Lalu saya lihat komen-komennya, saya tanya sama teman-teman. Ternyata ketika mereka mungkin pergi ke pesta, mereka sewa iPhone supaya nanti mungkin, dan katanya Bapak Ibu jangan ditaruh di kantong, harus di sini. Nah ini kantong yang nggak bagus karena ketutup. Dia harus gini. Kira-kira untuk orang yang seperti itu, kita tahu itu dosa ya. Tapi apa dosa permukaannya? Dosa di bawah dosanya. Dia berhala akan pengakuan. Pengakuan Tuhan bahwa dia adalah anak yang berkenan kepada Tuhan itu nggak cukup. Ada hal lain yang dikeluarkan dulu Tuhan. Dia mau pengakuan sosialita teman-temannya, itu yang dia taruh di hatinya. Dan itu yang menyebabkan dia berdosa. Kenapa cemas? Misalnya soal uang. Karena kita nggak percaya sama janji Tuhan bahwa kita akan dicukupkan. Kenapa kita marah meledak? Karena ketika rencana kita gagal. Karena kita berhala kendali. Kita merasa kita punya kendali penuh atas hidup kita. Sehingga ketika kejadian yang terjadi tidak sesuai kendali kita marah, kita berontak. Makanya Yakobus 4 ayat 1-2 bilang, jelas masalah di luar, pertengkaran, sengketa, stres, pertikaian itu berasal dari masalah di dalam, yaitu keinginan, hawa nafsu, dan berhala hati. Pertobatan next level, saya ajarin Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar. Pertobatan next level itu bukan cuman, wah aku bertobat karena aku telah berbohong, bilang OTW. Enggak itu juga, enggak cukup itu. Ingat 2 minggu lalu saya bilang, ketika anak bungsu pulang ke rumah dan bersalah kepada bapaknya, dia bilang,
Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Padahal dia dosanya sama Bapa. Kenapa saya mau terkaitkan dengan konsep sekarang? Ketika kita cuma bertobat dari dosa permukaan, kita tuh sebenarnya nggak se-power, se-impactful itu bertobatnya. Kita coba bertobat dari dosa yang dibawa. Jadi ketika kita mungkin berbohong, berbuat salah, bertobatlah, Tuhan maafkan aku, karena aku telah mengeluarkanmu dari hatiku dan menempatkan berhala hatiku yang lain di dalam hatiku. Baru kita akui dosa permukaan ini. Oleh karena itu Tuhan, aku jadi berbohong terhadap sesama. Kadang kita nggak sadar berhala hati itu bukan selalu hal buruk, tapi juga misalnya hal-hal yang kelihatannya baik. Di slide 9 saya mengambilin ada gambar idol of hearts. Ini saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Mungkin ini adalah berhala-berhala hati kita. Kalau saya jelas, sering sekali berhala saya itu adalah kendali. Nanti saya akan ceritakan sedikit gimana saya coba melepas kendali saya ya, dan menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Ya Tuhan aja yang kendalikan gitu lah. Mungkin idol of hearts kita kebanggaan. Biasa nih, wah anak bapak udah sukses sekarang, sudah kerjanya 2 digit, wes bangga. Tapi ketika nanti tidak dikasih keturunan misalnya, gimana sih kamu ini? Udah sekian tahun kok. Kita jadi ciut, karena kita menempatkan kebanggaan sebagai berhala kita. Kita jadi kurang bergairah dalam menjalani hidup. Atau mungkin amarah, bahkan saya tulis di situ tidur nyenyak. Ketika kita tidak tidur nyenyak, timbul tuh masalah lain, marah lah, sensitif lah, laki-laki tapi berasa kayak PMS karena kurang tidur. Inilah beberapa contoh idol of hearts, berhala hati Bapak Ibu. Kalau kita melihat betapa dalamnya akar dosa kita jujur, kita semakin kita gali, semakin kita sadar bahwa ternyata kita sering kali melakukan tadi ya, tukar-menukar Tuhan di hati kita. Ingat, slotnya cuma satu. Tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Jadi tetap kita lakukan tuh, tukar-menukar tadi. Dan kita belajar hari ini, harapan saya berdoa sama Tuhan, walaupun mungkin kita akan suatu saat mungkin akan tetap menukar, tapi frekuensinya nggak sesering itulah. Kita makin bertumbuh, makin merasa Tuhan itu cukup, dan Tuhan itu menjamin hidup kita. Amin. Amin. Mari kita masuk ke poin ketiga Bapak Ibu, yaitu memusatkan hidup pada Yesus, satu-satunya yang layak bertahta di hati kita, yang akan mencukupkan segala sesuatu. Kalau tadi saya jelaskan betapa liciknya hati kita yang di dunia ini ya, sering menukar Tuhan di hati kita. Saya sepakat dengan yang John Calvin bilang di slide selanjutnya. Saya tulis nggak ya? Oh nggak apa-apa, stay di sini aja. John Calvin pernah bilang, human heart is a factory of idols. Hati itu pabrik berhala. Dan tujuan kita adalah gimana supaya kita semakin merasakan bahwa Yesus itu sudah cukup satu-satunya. Saya suka lagunya Hillsong ya, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, berarti everything itu materi, kesuksesan, prestasi, ada di Yesus. Bukan Christ is enough for me and money and di Yeremia 17 ayat 9, Yeremia berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan tuh ngasih kita 10 perintah lah, 1 sampai 10. Semuanya mungkin ketika saya belajar konsep Heart of Idols ini, pertanyaan pertama yang muncul adalah oleh Bapak rohani saya. Dia bilang, dari 10 ini mana yang kamu sudah beres? Langsung insting saya bilang 1 beres. Nomor 1 beres, jangan ada Allah lain di depanmu. Saya nggak nyimpan jimat-jimatan kok. Saya nggak nyimpan patung-patungan di kamar saya. Oke, kita investigasi. Kamu pernah berbohong? Pernah. Kamu pernah nggak ke gereja? Simpel aja deh, cabut gereja pernah nggak? Pernah. Kenapa nggak cabut gereja? Dulu ketika TK saya pengen sekali absen gereja, cabut gereja nggak sekolah minggu, karena pengen nonton
film kartun ya. Doraemon itu berturut-turut tuh, jam 7 sampai jam 10. Doraemon, Power Rangers, Shinchan, Ninja Hattori, Chibimaru-chan. Nah itu, wah, itu tantangan anak sekolah minggu Bapak Ibu. Puji Tuhannya, saya ngelihat sekolah minggu di MDC itu, wah joyful banget kalau ngelihat postingannya ya. Tapi zaman saya dulu, mohon maaf Bapak Ibu, guru sekolah minggunya tuh nggak ada yang mau melayani yang muda-muda. Wih, umurnya 50-60 tahun, nggak ada pemusiknya Bapak Ibu. Cuman pakai tepuk tangan, ya lebih seru Doraemon dong. Tapi sebenarnya poinnya di situ. Ketika saya, let's say lah, ketika anak itu atau saya yang dewasa ini mungkin milih nonton sesuatu lah, tinju mungkin atau apalah olahraga yang di hari Minggu dan tidak ke gereja. Sebenarnya dosa permukaannya adalah saya lebih memberhalakan hiburan. Sehingga praktis ayat perintah pertama itu juga digagalkan. Tim Keller bilang, you never break the other commandments. Kamu nggak mungkin melanggar perintah Allah yang lain sebelum kamu melanggar perintah pertama. Jadi perintah yang lain itu pasti dilanggar ketika perintah pertama sudah tidak kamu lakukan. Jangan ada Allah lain di hadapan. Kalau kita melanggar hukum yang lain, pasti selalu dimulai dari perintah pertama. Mengapa ada Allah lain yang bertahta di hati kita? Bisa jadi karena kita memang merindukan relasi yang pertama kali terjadi di Taman Eden, di mana kita betul-betul cukup, di mana betul-betul sukacita. Kalau mungkin saya selalu bilang, nggak salah kita menginginkan, mengharapkan masa depan cerah di surga nanti. Ketika kita melihat pertikaian di dunia ini, kita longing to heaven. Kita tuh ada yang tahu Phil Wickham nggak? Nyanyi, artis rohani. Baru-baru ini dia tulis lagu yang buat saya tuh nangis. Dia poin lagunya tuh gini, sebenarnya segala hal yang kita sedihkan sekarang ini karena kita betul-betul rindu rumah Bapa. Karena kita betul-betul rindu rumah Bapa yang betul-betul nyaman. Karena kita aslinya berasal dari sana. We are sojourners, kita ini pengembara di dunia. Jadi wajar kalau ke pengembara itu, saya tuh paling nggak bisa tidur di tempat yang baru atau buang air di tempat yang baru gitu. Misalnya lagi trip gitu ya, apalagi kami kemarin ke pedalaman Kalimantan karena adik ipar saya nikah. Wah nggak nyaman sekali. Kenapa? Karena saya sedang menjadi pengembara di situ. Itu bukan rumah saya, itu bukan kasur saya yang saya tidur. Kalau di kasur saya bisa, wah nyaman sekali, walaupun mungkin nggak semewah hotel bintang 5. Tapi memang kita nggak berasal dari sini Bapak Ibu. Sehingga hati kita akan cenderung mencari kenyamanan, kenikmatan dari hal-hal duniawi. Bagaimana kita bisa memusatkan pikiran kita kepada Kristus untuk kembali merenungkan bahwa hanya Dia yang cukup. Christ is enough. Paulus berkata di Kolose 3 ayat 1-2, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi set our mind on heaven. Makanya saya bilang tadi, gak apa-apa loh Bapak Ibu sesekali kita berhayal. Tapi kalau saya ngomong ini ke depan bapak saya akan didorong gitu. Kamu ini ngomong kayak serasa mau mati besok katanya. Saya sering bilang gini, ya nanti kita di sana akan sangat sukacita karena kita orang-orang yang selamat karena Yesus Kristus. Karena kita percaya, kita yakin kita sudah ditebus. Jadi nggak apa-apa ngebayangin dream something on heaven. Yeskiel 36 ayat 26-27 bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau coba untuk berusaha untuk nggak sering-sering switching tadi ya, switching berhala ke hati kita, coba deh minta Roh Kudus untuk bakar lagi, untuk kuatkan lagi, supaya kita tahu betul bahwa kita tuh punya Tuhan, kita tuh punya Yesus yang cukup. Saya baru tahu juga Bapak Ibu, kalau kata cukup di Alkitab, ketika misalnya di perumpamaan ada yang meminta roti ketika ada saudaranya datang, ada kerabatnya datang, lalu di situ ada kata cukup. Sebenarnya cukup tuh maknanya lebih dari cukup. Saya jelaskan gini, ketika kita meminta sebuah roti gitu ya, kata yang dipakai itu adalah cukup untuk persediaan sekarang dan besok. Jadi sebenarnya kita udah overflowing Bapak Ibu. Kita tuh nggak pernah dikasih pas-pasan.
Hanya kita memang suka ngelirik kiri kanan. Wah, tapi kok dia dapatnya segitu, saya segini. Gitu. Ada framework pertobatan dari berhala hati Bapak Ibu yang identify, repent, rejoice, dan replace. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin keluar dari sini ketika kita memasuki dunia lagi. Kenapa saya bilang gini? Karena sekarang kita ada di gerejanya Tuhan, rumahnya Tuhan, dan dunia di luar sana sangat kejam. Ketika nanti kita kembali ke dunia, hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, sampai kita bertemu lagi di sini, ketika kita marah, ketika kita kecewa, coba yuk identifikasi berhala hati kita. Yang pertama kita lihat, apa ya? Kenapa aku marah? Apa yang membuat aku takut? Apa yang membuat aku merasa kehilangan? Apa yang membuat saya berkata, kalau aja ini ku dapat tadi, aku akan lebih sukacita. Nah, setelah kita dapat Allah-Allah kecil dari hati kita, kita bertobat. Bukan cuma karena marahnya kita, bukan cuma karena bohongnya kita, bukan cuma karena kita mendukakan hati Allah, tapi di bawahnya karena kita sudah menukar Allah dengan hal-hal duniawi. Mengenali, identify, repent, bertobat, lalu bersukacita Bapak Ibu. Jangan terlarut dalam kesedihan. Ingat, ini nggak menjadikan kita sesuatu yang akan membuat kita, oh, udah pasti nggak selamat. Enggak. Bersukacitalah justru karena Yesus mati, karena keberdosaan kita, dan kita akan selamat. Bersukacita dalam Injil. Jangan berhenti di rasa bersalah. Rejoice artinya kita mengingat bahwa hanya Yesus yang memberi kita segala hal, keamanan, identitas, kebahagiaan sejati, dan segala hal yang mungkin kita rindukan. Sesudah kita latih seperti itu Bapak Ibu, baru kita terakhir replace. Coba yuk ganti lagi dengan Yesus. Kalau hal-hal dunia ini hanya menawarkan hal-hal yang semu, kita tarik dia keluar, kita buang, kita ambil Yesus, kita taruh di hati kita. Hati manusia nggak bisa biarin kosong lama-lama. Kalau satu berhala dibuang tapi tidak diganti, berhala lain masuk. Gantikan berhala itu dengan Kristus Bapak Ibu. Jadi pertobatan kita mulai hari ini, kita coba untuk latih bukan cuma yang divisi di atas, tapi kita coba gali lebih dalam. Apa yang membuat kita sumber dari segala keberdosaan yang kelihatan tadi. Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita perjuangan saya melawan berhala hati saya, yaitu kendali. Saya tadi bilang, saya ini tipikal orang yang hidupnya jarang sekali keluar dari rencana. Orang-orang inner circle saya, teman-teman Andreas, Rosi mungkin tahu. Saya itu ketika pagi bangun langsung, bahkan di mobil pun itu ada connect kalender, hari ini mau ngapain aja. Ketika saya plannya gagal, saya akan bete. Ketika saya kecil, saya itu terbiasa kalau disuruh ikut lomba, kalau nggak pasti juara, nggak usah ikut mending. Jadi udah berencana untuk menang dan berencana untuk gagal. Kalau gagal, ya karena memang dari awal rencananya nggak menang. Ngeri ya, jadi ikut kompetisi, kalau misalnya chance-nya gagal, gede untuk gagal, saya ngelatih mindset saya, ya udah ini cuma ajang untuk coba-coba, jadi nggak apa-apa gagal. Sangat stoik, bahkan ketika saya belajar stoikisme, saya sangat memeluk stoikisme dan sedikit lebih sering, bukan sedikit lebih sering membaca kitab-kitab stoikisme, buku-buku stoikisme daripada Alkitab. Karena saya merasa, wah benar ini. Kita harus planning, punya planning untuk gagal. Waduh, ngeri banget ya, planning untuk gagal. Jadi di plan A, kalau saya gagal plan A, ada plan B, C, D, E, F, bahkan sampai Z. Saya mau cerita dulu ketika tahun 2023 saya pernah berantem lah sama istri gara-gara hal sepele Bapak Ibu. Dia mungkin, kami terlambat berangkat ke gereja, bukan ke gereja, kami terlambat berangkat dari rumah, sehingga di sana kan kami pakai bus ya Bapak Ibu ya, semuanya kan di track di HPO busnya sisa sekian menit gitu. Nah salah nge-track, jadi kami terlambat, bukan ke gereja, tapi makan di depan gereja sebelum gereja. Sehingga waktunya itu jadi mepet gitu loh. Waktunya mepet, harus nunggu bus yang selanjutnya, yang itu buat kami nggak punya spare waktu lama. Itu seharian saya bete sekali. Hanya karena apa? Plannya berantakan. Padahal tetap bisa makan di tempat lain gitu. Tapi waktunya jadi berkurang dan itu berubah dari timeline saya. Nggak nyaman rasanya. Dan sejak kecil pun kayak gitu. Kami diasuh sangat gaya disiplin. Semuanya itu tertata rapi. Hingga suatu saat di 2022,
April, saya ingat banget. 2023 April, saya itu nggak nerima beasiswa lagi karena suatu perubahan kebijakan, sehingga saya bergantung sama gaji saya sebagai peneliti di Taiwan. Ketika itu, karena baru MOU, baru tanda tangan gitu ya, transferannya itu nggak jelas. Kadang masuk, kadang enggak, dan itu sudah telat sekitar 3 bulan. Duit di rekening saya itu nggak lebih dari 5 juta. Nah, saya tiap hari ngecekin aja. Masuk nggak ya, apa belum. Mau nanya segan. Takut dibilang, kamu ini mata duitan gitu sama principal researcher-nya, bosnya lah gitu. Hingga suatu malam saya tuh bermimpi dan teriak-teriak. Gitu. Kayak dikejar setan, ya tidak. Istri saya bilang, pagi-pagi tuh saya teriak-teriak subuh-subuh itu. Segitunya saya takut. Karena plannya nggak gitu. Plannya tuh gajinya harus masuk. Bukan cuma itu Bapak Ibu, di momen yang sama. Ayah saya gagal ginjal, harus cuci darah. Mertua saya stroke, itu deketan bulannya. April, Mei, Maret 2023. Rasanya hancur semua plan saya. Harusnya saya 4 tahun tuh balik. Harusnya semua plan saya itu sempurna, perfect. Bahkan backup plan B, plan C, plan D-nya itu semua berantakan. Kacau. Saya berantem sama principal researcher di tempat saya meneliti. Bayangin satu ruangan, dia bos saya, dia yang gaji saya, kita berantem. Masalah banyak hal lah Bapak Ibu, udah capek. Masalahnya saya udah nggak memandang dia sebagai orang yang punya otoritas atas saya. Padahal Alkitab bilang, orang-orang yang punya otoritas atas kita itu pilihan Tuhan. Hormatilah mereka seperti melakukannya untuk Tuhan. Tapi saya udah memandang dia jijik, hina dengan segala hal yang dia lakukan ke saya. Punya kepahitan. Jadi, tapi di titik itulah saya jadi pelayanan di gereja. Saya punya waktu banyak untuk mengunjungi orang-orang Indonesia di penjara, di Taiwan. Momen itu tuh momen yang buat saya tuh hilang kendali. Tapi ternyata itu yang membuat saya bilang di momen doa saya nangis sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalaupun aku pulang ke Indonesia tanpa gelar, gak apa-apa, aku rela. Yang penting aku terima kasih sudah bisa mengenalmu sedalam ini. Titik, saya tutup. Terus saya datang ke principal profesor saya bilang, Prof, lulus atau tidak lulus, tanggal segini, bulan segini, tahun segini saya harus pulang. Saya nggak peduli lagi dengan gelar, saya nggak peduli lagi dengan hal-hal yang ada di sini, saya mau pulang. Itu lagi nggak penting, saya nggak peduli dengan gengsi saya dibilang sebagai orang yang gagal ketika saya pulang ke Indonesia, saya nggak peduli. Plan saya sudah gagal, tapi saya percaya, dalam hati saya bilang, saya percaya Tuhan punya plan lain. Saya lepaskan kendali saya percaya masa depan saya bukan di tangan kesuksesan, bukan di tangan profesor saya, bukan di tangan harta yang harusnya saya pikir-pikir, kalau saya kesana tuh saya bisa nabung segini sebulan dan bawa pulang dan bangun rumah. Saya kubur itu dalam-dalam Bapak Ibu. Saya pulang dengan, saya lakukan hari demi hari dengan, ya udah, apa mau Tuhan hari ini, buat aja Tuhan, terserah. Sehingga saya punya waktu yang kosong, hari-hari itu nggak jelas. Saya cuma di gereja, saya cuma jadi gereja kami itu ada kantornya. Ya udah, saya di kantor itu aja. Ada orang datang, kita ngobrol, kita sharing. Saya melayani, saya diangkat jadi elders di sana. Saya melayani konseling, saya melayani pelayanan ke penjara, orang-orang Indo di sana Bapak Ibu, di penjara seumur hidup. Ini penjara bukan yang 1 bulan 2 bulan ya, orang-orang Indonesia di penjara seumur hidup yang gak ada harapan lagi keluar. Itu yang kita layani. Saya melihat itu ngubah saya bahwa ternyata plan Tuhan itu bukan untuk hanya kemewahanku saja, kebanggaanku. Saya orang Batak yang menjunjung tinggi Hamoraon Hagabeon Asangapon tadi. Harta, keuangan, posisi dan kehebatan saya di mata keluarga. Itu harus saya lunturkan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Puji Tuhannya saya kembali dengan gelar Bapak Ibu. Nggak tahu ceritanya gimana. Semuanya berbaik aja. Di momen ketika saya nangis, saya diajarkan bahwa oke, boleh berencana. Berencana nggak hebat, nggak salah. Tapi ketika rencanamu diubah Tuhan, percaya kalau rencana itu adalah yang terbaik untuk kita dan kemuliaan Tuhan. Hari ini saya masih suka berencana Bapak Ibu. Saya masih, ibadah ini pun saya masih masukkan ke kalender. Saya masih
Iya benar, masih di mobil tuh masih ada preaching MDC gitu. Saya masih menata kalender saya setiap minggu untuk 1 minggu ke depan. Tetap. Tapi ketika itu gagal, ya udahlah, nggak apa-apa, enjoy aja. Mungkin Tuhan mau kasih media yang lain untuk saya bertumbuh. Ketika saya merasa gagal dan berpotensi untuk hancur, ya udah nggak apa-apa. Di tengah kelemahanku kok Tuhan kuatkan. Saya rindu kita semua dikuatkan Bapak Ibu untuk menaruh Yesus yang pegang kendali atas semua kegagalan kita, untuk belajar mengenal Dia dan bilang Christ is enough for me. Yesus Kristus cukup bagiku. Ketika kita mungkin tidak secemerlang orang lain Bapak Ibu, tapi percayalah, bukan kecemerlangan itu Tuhan kita. Tuhan mungkin delay, postpone, tunda dulu untuk hal-hal yang mungkin kita rindukan selama ini. Tapi kita cukupkah untuk hanya bilang, Yesus, ini aja udah. Terima kasih kondisi ini ada hari ini untukku. Ada satu lagu, kalau Bapak Ibu ada yang follow saya, mengucapkan terima kasih Tuhan karena melalui ini aku bisa mengenal. Amin. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyingkapkan isi hati kami. Kami sadar kami sering menaruh hal-hal lain di hati kami yang menjadi berhala-berhala kecil kami. Entah uang, kenyamanan, entah gengsi kami di tengah teman-teman kami Tuhan, entah penerimaan manusia, entah kendali kami yang merasa kami paling tahu akan hidup kami dan rencana masa depan kami. Tapi hari ini kami juga bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami sekali lagi, karena di dalam Kristus kami tidak lagi hamba berhala. Kami ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kami bukan hamba dosa. Kami ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga kami tidak lagi harus melakukan menuruti keinginan daging kami. Kami sudah menjadi anak-anak Allah yang dikenal, yang dikasihi oleh-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk terus memusatkan hati hanya kepada Yesus, satu-satunya layak bertahta. Sehingga di tengah kekurangan kami, di tengah rasa nggak nyaman kami keluar dari ruangan ini menjalani hari, kami bisa bilang, nggak apa-apa, Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Biarlah hidup kami bukan lagi dikuasai oleh berhala-berhala hati kami Tuhan, tapi dipenuhi dengan kasih, sukacita, ketaatan kepadamu, tanpa harus merasa kurang. Dan ajarkan kami Tuhan untuk mengucap syukur melalui apapun yang ada pada kami saat ini. Karena kami tahu yang ada pada kami bukanlah karena kami, tapi karena Tuhan yang begitu murah hati memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.